Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah hadir semua? Sakit satu orang, Bu. Siapa yang sakit? Sakit, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Saya minta kesediaan dari Wafi untuk memimpin. Baik semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa yang baik. Doa selesai. Terima kasih kepada Wafi yang telah bersedia memimpin doa. Selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa kalian tahu apa materi pembelajaran kita hari ini? Antropologi ragawi antara genetika dan evolusi, primatologi dan paleontologi. Bagus, kalian masih mengingatnya. Ada yang tahu apa itu antropologi ragawi? Antropologi ragawi disebut juga antropologi yang mempelajari aspek biologis manusia, termasuk evolusi, genetika, dan variasi fisik antar kelompok manusia. Cabangnya ini mempelajari primata, bukan manusia, dan bagaimana mereka terkait dengan evolusi manusia. Bagus sekali, Wanda. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Ira, apa yang kamu tahu terkait primatologi? Primatologi adalah studi tentang primata selain manusia, termasuk monyet, kera, orangutan, lemur, dan tarsius. Bidang ilmu ini mempelajari berbagai aspek kehidupan primata seperti perilaku, ekologi, evolusi, anatomi, dan hubungan sosial mereka. Primatologi juga penting dalam memahami evolusi manusia dan membantu dalam konservasi spesies primata yang terancam punah. Wah, bagus sekali, Rika. Saya rasa ada beberapa, bahkan mungkin dari kita yang sudah mengerti secara umum terkait judul pembelajaran hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Apa sebenarnya yang mau dijelas terkait pembelajaran hari ini? Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti pada akhir pertemuan, peserta didik mampu mengidentifikasi ruang lingkup antropologi ragawi melalui kajian literatur dan diskusi kelompok untuk memahami cakupan dan peran antropologi ragawi dalam ilmu antropologi secara menyeluruh. Yang kedua, pada akhir pertemuan, peserta didik mampu menganalisis konsep evolusi manusia dalam antropologi ragawi melalui studi kasus dan pemaparan teori evolusi untuk memahami proses perkembangan biologis manusia dari masa ke masa. Yang ketiga, pada akhir pertemuan, peserta didik mampu membedakan variasi biologis manusia berdasarkan faktor genetika dan lingkungan melalui pengamatan data etnografi dan presentasi kelompok untuk memahami bagaimana faktor biologis mempengaruhi keberagaman manusia. Yang keempat, pada akhir pertemuan, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara aspek biologis dan budaya dalam antropologi ragawi melalui analisis contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami keterkaitan antara faktor fisik dan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pada akhir pertemuan, peserta didik mampu menyajikan hasil kajian tentang antropologi ragawi melalui pembuatan infografis atau laporan ilmiah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi ilmiah dan refleksi akademik terhadap materi yang dipelajari. Jadi apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Berikutnya silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja dan bahan ajar yang akan saya kirim lewat grup WhatsApp. Nanti silakan juga. Baik, apakah
kalian sudah mendengarnya? Jadi teknik penilaian hari ini adalah saya akan menilai dengan menggunakan 6 kemampuan, diantaranya perencanaan, penelitian, analisis, presentasi, kerjasama tim, dan yang terakhir pemahaman konsep. Namun sebelum lebih lanjut untuk masuk ke kerjasama kelompok, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang antropologi ragawi antara genetika, evolusi, primatologi, dan paleoantropologi. Antropologi adalah studi yang luas tentang manusia. Ia mencakup 2 cabang utama, yaitu antropologi ragawi dan antropologi budaya. Antropologi ragawi berfokus pada aspek fisik dan biologis manusia, dan antropologi budaya ia meneliti tradisi, nilai-nilai, dan struktur sosial. Keduanya saling melengkapi dan memahami keberagaman manusia. Lalu fokus antropologi ragawi. Yang pertama adalah evolusi manusia, variasi biologis, dan adaptasi. Contohnya dalam evolusi manusia, kita belajar tentang bagaimana manusia modern berevolusi dari nenek moyang kita. Variasi biologis terlihat dalam perbedaan fisik antara kelompok manusia, sedangkan adaptasi menunjukkan bagaimana manusia dapat bertahan hidup dalam berbagai lingkungan. Selanjutnya untuk metode penelitian dari antropologi ragawi, yang pertama itu adalah studi fosil. Studi fosil ini membantu kita mengidentifikasi dan memahami bentuk serta perilaku manusia purba. Yang kedua itu genetika. Genetika menawarkan wawasan tentang variasi dalam populasi. Dan yang ketiga itu paleopatologi. Paleopatologi mempelajari penyakit dan kesehatan manusia melalui sisa-sisa tulang. Nah, sejauh ini apakah kalian bisa paham apa yang saya jelaskan? Apakah Lira kamu paham? Kalau Anda, berikutnya untuk teori evolusi Darwin. Jadi teori evolusi Darwin konsep utamanya adalah evolusi sebagai proses bertahan melalui seleksi alam. Lalu untuk kasus Homo floresiensis, penemuan fosil di Flores yang menentang teori evolusi. Jadi teori evolusi Darwin menyatakan bahwa spesies berevolusi secara bertahap melalui proses seleksi alam. Penemuan fosil Homo floresiensis adalah fosil manusia purba yang ditemukan di Flores, memberikan pandangan baru tentang variasi dalam evolusi manusia. Fosil ini menunjukkan bahwa ada spesies manusia kecil yang hidup lebih baru dari yang diperkirakan sebelumnya, menentang banyak asumsi tentang evolusi. Yang berikutnya yaitu tentang antropologi ragawi dan genotip. Genotip merujuk pada informasi genetik yang tidak selalu terlihat, sementara fenotip adalah ekspresi dari genotip yang terlihat secara fisik. Misalnya, seseorang mungkin memiliki gen untuk kulit gelap, tetapi jika dia tinggal di tempat yang lebih dingin dan sedikit paparan sinar matahari, kulitnya mungkin tidak tampak gelap. Hal ini mencerminkan interaksi antara genetika dan lingkungan. Yang berikutnya yaitu tentang primatologi dan paleoantropologi. Primatologi dan paleoantropologi adalah 2 bidang yang saling berkaitan. Primatologi membantu kita memahami perilaku dan evolusi primata lain yang memberikan konteks untuk evolusi manusia. Sementara itu, paleoantropologi fokus pada analisis fosil untuk menggali sejarah dan karakteristik manusia purba. Jadi, apa pentingnya paleoantropologi? Paleoantropologi sangat penting untuk memahami sejarah evolusi manusia. Dengan merekonstruksi pohon keluarga manusia,
kita belajar tentang bagaimana spesies manusia berevolusi dan beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Penemuan fosil baru terus menambah keragaman dan kompleksitas pemahaman kita terkait evolusi manusia. Nah, sebagai kesimpulan, pemahaman tentang evolusi sangat penting dalam antropologi ragawi. Integrasi antara berbagai disiplin ilmu seperti biologi, genetika, dan arkeologi memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang manusia dan evolusinya. Sampai di sini apakah kalian paham? Selanjutnya kita akan melaju ke tugas kelompok. Jadi tugas hari ini dalam kelompok, kalian akan meneliti dan melakukan presentasi terkait salah satu topik yang ada di lembar kerja yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Jadi dari kelima pilihan, kalian pilih masing-masing satu topik. Nah, coba silakan dibuka lembar kerja dan didiskusikan. Baik, untuk kelompok 1, apa topik yang kalian pilih? Baik, untuk saya mengambil topik tentang adaptasi genetik dan lingkungan. Bagaimana perbedaan lingkungan geografis mempengaruhi variasi genetik pada populasi manusia yang berbeda. Contohnya seperti adaptasi terhadap ketinggian tinggi toleransi pada laktosa pada populasi Eropa Utara. Oke, bagus. Kalau kelompok 2, topik apa yang kalian pilih? Baik, itu beliau antropologi dan asal-usul manusia menelusuri temuan-temuan fosil penting dalam beliau antropologi yang memberikan buku tentang evolusi manusia dari hominin purba. Oke, silakan kalian kerja dalam kelompok. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 dan anggota kami bernama saya sendiri Nur Kasari dan Saya Nirvana Sudirman yang kebetulan sesini tidak hadir dan Lira akan menjadikannya sebagai pemateri ketiga. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik tentang adaptasi genetik dan lingkungan dalam evolusi manusia. Bayangkan hidup di puncak Himalaya, di mana setiap napas sangat berharga. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrem ini? Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana faktor genetik dan lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk keragaman manusia. Yang pertama, adaptasi genetik di ketinggian. Kami menemukan bahwa evolusi Tibet memiliki variasi genetik yang unik yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan kadar oksigen rendah. Gen evasi adalah salah satu kunci yang memungkinkan mereka bertahan di ketinggian. Yang kedua, toleransi laktosa. Selanjutnya kami melihat populasi Eropa Utara yang memiliki tingkat toleransi laktosa yang tinggi. Yang ketiga, variasi genetik di lingkungan berbeda. Kami juga menemukan bahwa populasi yang tinggal di iklim berbeda mengembangkan variasi genetik tertentu, seperti warna kulit, untuk beradaptasi dengan paparan sinar matahari. Ini adalah contoh nyata bagaimana lingkungan membentuk kita. Temuan-temuan ini mendukung teori evolusi yang menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya masalah genetik, tetapi juga interaksi dengan lingkungan
tradisional yang hanya fokus pada faktor biologis. Data yang pasti terbuka menunjukkan bahwa adaptasi genetik sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Ini memberi kita wawasan baru tentang asal-usul manusia dan memperlihatkan kompleksitas perjalanan evolusi kita. Kesimpulan, pesan utama kami adalah bahwa adaptasi adalah hasil interaksi kompleks antara gen dan lingkungan. Ini penting untuk memahami keberagaman manusia saat ini. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok 2 ada pertanyaan. Saya pertanyaan saya yaitu bagaimana proses adaptasi genetik terjadi dalam waktu yang relatif singkat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Uki. Proses adaptasi genetik dapat terjadi melalui seleksi alam, di mana individu dengan variasi genetik yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya di populasi Tibet dan gentrifikasi, memberikan keuntungan bagi individu yang hidup di ketinggian dan dengan cepat menjadi lebih umum dalam populasi tersebut. Baik, itulah tadi hasil jawaban dari kami. Apakah saudara wakil puas? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya silahkan mulai. Saya akan bertanya mengenai apa hubungan antara budaya dan evolusi genetik. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wanda. Budaya dan evolusi genetik saling mempengaruhi. Praktik budaya seperti konsumsi susu di Eropa dapat memberikan tekanan selektif yang menguntungkan individu dengan gen toleransi laktos. Ini menunjukkan bahwa faktor budaya dapat mempercepat proses evolusi genetik dalam populasi manusia. Itu saja jawabannya. Bagaimana saudara Mas? Kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada risiko atau dampak negatif dari adaptasi genetik ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sida. Ya, adaptasi genetik dapat memiliki risiko. Misalnya, jika lingkungan berubah dengan cepat, seperti akibat perubahan iklim, variasi genetik yang sebelumnya menguntungkan bisa menjadi tidak memadai. Selain itu, adaptasi yang sangat spesifik mungkin membuat populasi rentan terhadap penyakit baru atau perubahan lingkungan. Setelah tadi ada jawaban kami, apakah saudara bisa puas? Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, saya ingin bertanya mengenai bagaimana penelitian ini dapat diterapkan dalam konsep kesehatan masyarakat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wanda. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami kerentanan genetik terhadap penyakit tertentu dalam populasi yang berbeda. Dengan mengetahui faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, kita dapat merancang intervensi kesehatan lebih efektif dan menyesuaikan program kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan spesifik populasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Kami berharap presentasi ini memberi kalian perspektif baru tentang bagaimana manusia beradaptasi dan berkembang. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 dan anggota kami adalah Wafi, Wanda, dan saya sendiri. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu paleoantropologi dan asal-usul manusia. Kami akan menelusuri beberapa temuan fosil penting yang memberikan bukti tentang evolusi manusia dari hominid purba. Mari kita mulai. Saya persilahkan kepada
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas topik paleoantropologi dan asal-usul manusia. Yang pertama, Australopithecus afarensis. Fosil Lucy ditemukan di Ethiopia pada tahun 1974. Usianya sekitar 3,2 juta tahun. Signifikansi menunjukkan bahwa hominin purba sudah berjalan tegak yang merupakan langkah awal dalam evolusi manusia. Yang kedua, Homo habilis. Julukannya dikenal sebagai manusia yang terampil. Usianya sekitar 2,4 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Signifikansinya merupakan pembuat alat batu pertama yang menunjukkan perkembangan kemampuan kognitif. Selanjutnya, Homo neanderthalensis. Habitatnya hidup di Eropa dan Asia. Ciri-cirinya berupa memiliki otak yang besar dan perilaku sosial kompleks seperti penguburan jenazah. Signifikansi menunjukkan adanya budaya yang lebih maju di antara hominin purba. Analisis temuannya memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia modern berevolusi dari nenek moyang purba. Mereka menunjukkan bahwa evolusi ini adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Baik, implementasi data. Dengan mempelajari proses ini, kita dapat memahami bagaimana perubahan lingkungan dan adaptasi dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perilaku manusia. Ini membantu kita untuk mengenali keragaman manusia saat ini. Sebagai kesimpulan bahwa paleoantropologi memberikan bukti berharga tentang perjalanan panjang evolusi manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah ada pertanyaan dari teman kelompok 1? Silakan. Apa yang membuat fosil Lucy begitu penting dalam studi paleoantropologi? Baik, saya akan menjawabnya. Fosil Lucy itu sangat penting karena merupakan salah satu hominin purba tua yang menunjukkan bahwa mereka sudah berjalan tegak. Penemuannya ini memberikan bukti awal tentang kemampuan locomotion yang menjadi dasar bagi evolusi manusia. Baik, itulah jawaban dari Wanda. Jawabannya diterima. Saya persilakan kepada kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi evolusi manusia? Dan akan dijawab oleh saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Homo habilis dikenal sebagai manusia yang terampil dengan kemampuan membuat alat sederhana. Sedangkan Homo erectus memiliki kemampuan yang lebih maju dalam membuat alat dan juga dikenal sebagai yang pertama menggunakan api. Ini menunjukkan perkembangan kognitif yang sangat signifikan. Baik, itulah jawaban dari Wafik. Apakah jawabannya sudah diterima? Terima. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah yang direkam benar-benar benar atau ada kemungkinan mereka berinteraksi dengan manusia modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lira. Perubahan iklim mempengaruhi memang guna, tetapi ada bukti bahwa mereka berinteraksi dengan manusia modern. Analisis genetik menunjukkan bahwa banyak orang dalam Afrika memiliki DNA Neanderthal yang menunjukkan bahwa ada poin silang antara kedua spesies. Itulah tadi jawaban dari saya. Apakah jawabannya sudah diterima? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 1? Pertanyaannya yaitu bagaimana Homo habilis berbeda dengan Homo erectus?
manusia dengan mengubah habitat dan sumber daya yang tersedia. Misalnya, perubahan hutan yang menjadi savana dan mendorong hominid untuk beradaptasi, seperti berdiri tegak dan menggunakan alat untuk bertahan hidup di lingkungan baru. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami berharap presentasi ini memberi kalian pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul manusia. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk refleksi hari ini, berikan satu kata untuk pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bergembira? Gembira. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang menyimpulkan terkait keseluruhan pembelajaran hari ini. Sebagai kesimpulannya, pemahaman tentang evolusi sangat penting dalam antropologi ragawi. Integrasi antara berbagai disiplin ilmu seperti biologi, genetika, dan antropologi memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang manusia dan evolusinya. Terima kasih untuk Wafik dan berikan tepuk tangan untuk Wafik. Oke, setelah menimbang dan akhirnya saya memutuskan bahwa penampilan kedua kelompok hari ini amat sangat bagus. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat untuk masa depan kita. Sebelum kita kembali, mari kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Ira.